Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut swasembada pangan sebagai kunci utama pengendalian inflasi di masa depan. Dan untuk itu Presiden mendorong terciptanya swasembada pangan sesuai dengan kearifan lokal hingga ke tingkat kabupaten dan juga kecamatan. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa swasembada pangan menjadi kunci utama pengendalian inflasi di masa depan. Pengendalian inflasi ini perlu dilakukan baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk itu, Presiden mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan sesuai dengan kearifan lokal bangsa. Tetapi kunci daripada kelanjutan, daripada masa depan kita, kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan. Tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita. Tetapi secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang saya kira sudah cukup bersyukur kita. Terkait swasembada pangan, Presiden Prabowo mengapresiasi langkah beberapa daerah seperti Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengapresiasi capaian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah 3%, meski di tengah situasi yang penuh ketidakpastian terutama dari sisi global. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pengendalian inflasi baik di pusat maupun daerah yang merupakan inovasi penting dalam tata kelola ekonomi nasional dapat dilanjutkan. Dan permintaan tersebut disampaikan saat meninjau rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2024 yang dikomandoi Kementerian Dalam Negeri. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa optimisme terhadap kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan global. Ia meminta semua pihak, terutama kementerian dan juga pemerintah daerah, untuk terus melanjutkan inovasi dalam pengendalian inflasi. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengingatkan bahwa seluruh pemerintah daerah agar terus menjaga laju inflasi. Nah, menurut Mendagri, hal tersebut sangat penting. Meski secara year on year pada November 2024, inflasi nasional masih terkendali di angka 1,55%. Mendagri mengatakan bahwa pemerintah menargetkan angka inflasi berada di angka 1,5 hingga 3,5%. Dan ia menegaskan agar inflasi tidak di bawah target karena produsen akan kesulitan untuk menutup ongkos produksi karena harga terlalu rendah. Selain itu, Mendagri juga mengingatkan diperlukan antisipasi lonjakan harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Karena konsumsi masyarakat terhadap barang dan juga jasa diperkirakan meningkat sehingga berdampak terhadap kenaikan harga. Sementara itu pemirsa, seiring dengan komitmen pemerintah dalam melanjutkan upaya pengendalian inflasi, seperti apa sebenarnya capaian inflasi di Indonesia sejauh ini? Dan berikut informasi selengkapnya. Badan Pusat Statistik melaporkan pada November 2024 terjadi inflasi 0,30% secara bulanan atau month to month. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyampaikan pada November terjadi kenaikan IHK dari 106,01 pada Oktober 2024 menjadi 106,33 pada November 2024. Selain inflasi bulanan, BPS juga menyebut secara tahunan terjadi inflasi sebesar 1,55% dan secara tahunan kalender atau year to date inflasi tercatat sebesar 1,12%. Pada November 2024 terjadi inflasi sebesar 0,30% secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 106,01 pada Oktober 2024 menjadi 106,33 pada November 2024. Sementara itu, secara year on year, terjadi inflasi sebesar 1,55% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,12%.
Inflasi bulanan pada November 2024 lebih tinggi dibandingkan Oktober 2024, tetapi masih lebih rendah jika kita bandingkan dengan November 2023. Berdasarkan paparan BPS, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi pada November 2024 secara bulanan adalah makanan, minuman, dan tembakau, dengan inflasi sebesar 0,78% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,22%. Kemudian komoditas lain yang mendorong inflasi adalah bawang merah dan tomat, yang masing-masing memberi andil inflasi 0,01%. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, tingkat inflasi pada November tercatat sebesar 0,3% secara bulanan atau 1,55% year on year. Dan terkait angka inflasi pada November lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan angka tersebut termasuk yang terendah di dunia. Sri Mulyani pun menyebut bahwa inflasi perlu dijaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ekonom KOR Indonesia Yusuf Rendy menilai bahwa dan juga mewanti-wanti dampak negatif tingkat inflasi yang hanya mencapai 1,55% year on year pada November 2024. Ia mengakui tingkat inflasi yang rendah menunjukkan keberhasilan pemerintah menjaga level harga, terutama kebutuhan pangan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tingkat inflasi yang rendah tersebut diawali dengan tren deflasi 5 bulan beruntun pada Mei hingga September 2024, ditambah dengan beberapa indikator yang sebenarnya berkaitan satu sama lain, juga bisa menunjukkan bahwa rendahnya inflasi diakibatkan oleh lemahnya permintaan masyarakat. Apalagi pertumbuhan konsumsi rumah tangga relatif mengalami perlambatan sepanjang tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan kata lain, daya beli masyarakat relatif melambat sepanjang 2024. Ekonom pun mengingatkan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga mendistribusikan 53,08% dari produk domestik bruto pada kuartal 3 2024. Selanjutnya pemirsa, meski secara umum Indonesia masih mencatatkan inflasi, namun sejumlah komoditas justru mencatatkan deflasi pada November 2024 yang salah satunya adalah komoditas beras. Lantas, seberapa besar deflasi yang terjadi pada komoditas beras hingga November lalu? Berikut informasinya. Badan Pusat Statistik mencatat komoditas beras mengalami deflasi pada November 2024. Deflasi beras mencapai 0,45% dengan andil deflasi hingga 0,02% pada November 2024. PLT Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan deflasi komoditas beras ini terjadi di 26 provinsi. Terdalam di Provinsi Papua Pegunungan dengan deflasi mencapai 4,46%. Khas terkait beras yang mengalami deflasi pada November 2024. Komoditas beras mengalami deflasi sebesar 0,45% dengan andil deflasi sebesar 0,02% pada November 2024. Deflasi komoditas beras terjadi di 26 provinsi. Deflasi terdalam terjadi di Provinsi Papua Pegunungan yang mengalami deflasi komoditas beras sebesar 4,64%. Secara historis, tekanan inflasi komoditas beras di bulan November menunjukkan penurunan dibandingkan dengan kondisi Oktober. Pada November 2024, BPS menyampaikan bahwa komoditas beras terpantau stabil di 4 provinsi, sedangkan sebanyak 8 provinsi mengalami inflasi komoditas beras. Adapun secara historis, BPS menyampaikan bahwa tekanan inflasi komoditas beras pada November menunjukkan penurunan dibandingkan kondisi Oktober 2024. Hal tersebut terjadi pada 3 tahun terakhir sejak 2022 hingga 2024. Tim Liputan, IDEX Channel. Terkait deflasi komoditas beras, Badan Pusat Statistik menyatakan harga gabah di level petani dan beras level penggilingan pada November 2024 mengalami penurunan tidak lebih dari 6% secara bulanan. Adapun untuk harga beras per kilogram di penggilingan pemirsa dengan kualitas premium turun 1,15%, kualitas medium turun 1,27%, sub medium turun 1,58%, serta beras pecah turun 5,97%. BPS menjelaskan alasan penurunan harga gabah dikarenakan sebagian wilayah di tanah air sedang mengalami masa panen.
Dari komoditas beras, pemirsa, kita kembali ke tingkat inflasi secara keseluruhan, di mana hingga akhir tahun tingkat inflasi diperkirakan masih akan tetap terkendali di bawah 2%. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede juga memperkirakan inflasi berkisar antara 1,7 hingga 2%. Lebih rendah memang jika dibandingkan dengan 2,81% pada 2023 lalu. Kenaikan pada akhir tahun muncul sebagai dampak dari risiko menjelang akhir tahun, terutama dari kenaikan permintaan musiman yang terkait dengan libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan sejalan dengan inflasi yang kian melandai, ekonom melihat hal tersebut mencerminkan lingkungan inflasi yang lebih terkendali. Dan kedepannya ekonom memproyeksikan inflasi pada tahun mendatang akan meningkat seiring dengan beberapa langkah kebijakan pemerintah. Terlebih adanya rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% meskipun hanya untuk barang mewah. Namun secara tidak langsung dapat meningkatkan harga dari sejumlah barang dan juga jasa lainnya serta adanya rencana implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Dan semoga pemirsa upaya pemerintah bagaimana untuk menstabilkan ekonomi di tahun mendatang bisa tercapai dan juga target yang dinilai cukup ambisius swasembada pangan 3 tahun ke depan benar-benar bisa kita raih pemirsa ya. Informasi lainnya kami akan hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.